Bapak Ibu orang tua siswa TK Bunda Mulia, selamat datang di TK Bunda Mulia. Terima kasih sudah mempercayakan putra-putrinya bersekolah di TK Bunda Mulia. Bapak Ibu yang terhormat, visi TK Bunda Mulia adalah menjadi panutan dalam masyarakat melalui pendidikan yang bermutu. Sedangkan misi TK Bunda Mulia yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berlandaskan nilai-nilai Kristiani dan menjadikan anak didik yang mandiri, disiplin melalui kegiatan belajar sambil bermain. Sedangkan moto sekolah Bunda Mulia, do our best and be the best. Bapak Ibu yang terhormat, pembelajaran di TK Bunda Mulia menggunakan kurikulum 13 dengan target perkembangan yang ingin dicapai dalam hal moral dan agama, fisik atau motorik, kognitif, bahasa, seni, dan karakter. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut. Bapak Ibu yang baik, di masa pandemi ini TK Bunda Mulia menerapkan atau menggunakan pembelajaran jarak jauh, seringkali disebut pembelajaran online. Untuk pembelajaran secara offline, kita semua menunggu keputusan dari pemerintah. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, kami menggunakan Zoom, Google Meet, WA, ataupun video pembelajaran. Pembelajaran secara online ataupun offline dapat terselenggara dengan baik. Tentunya ada komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami memohon orang tua untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar, baik itu secara online maupun offline. Penilaian di TK Bunda Mulia diambil dari pengamatan, tugas-tugas, ataupun hasil karya. Bapak Ibu, orang tua siswa TK Bunda Mulia, kami akan memperkenalkan staf guru dan karyawan TK Bunda Mulia. Saya Ibu Leni Awati Saputra, biasa dipanggil Ibu Leni. Saya mengajar di TKB 1. Sampai jumpa. Halo, saya Ibu Vita. Saya mengajar di TKB 2. Hai, nama saya Adeloi Samanideli, mengajar kelas TKB 3. Halo, saya Ibu Mega, saya wali kelas TKA 1. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Nama Ibu Arta. Ibu Arta mengajar di TK A2. Halo, nama saya Ibu Tina. Saya mengajar di kelas TK A3. Halo anak-anak, saya Ibu Tari. Saya ngajar di kelas KBB 1. Halo, nama saya Ibu Maria. Saya mengajar di KBB 2. Perkenalkan, nama saya Ibu Adeloi Samanideli, guru kelas kelompok bermain A. Terima kasih. Halo, nama saya Miss Tina. Saya akan mengajar bahasa Inggris. 嗨，大家好，我叫老师 Erlina，我在慈育学校教幼儿园班。 Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Rinianti Sotang, biasa dipanggil Ibu Rini. Nanti Ibu Rini yang akan membantu kalian dalam pelajaran komputer ya. Oke, terima kasih anak-anak. Halo semua, saya Ibu Vita. Saya tetap usaha di TK Bunda Mulia. Halo, saya Pak Agus Sugiono. Saya pustakawan Sekolah Bunda Mulia. Target pencapaian kurikulum kelompok bermain A tahun ajaran 2020-2021. Nilai agama dan moral. 1. Anak dapat memahami penggunaan ucapan maaf,
terima kasih, dan tolong. 2. Anak dapat berdoa. Fisik motorik. A. Motorik kasar. Anak dapat berlari, melompat, melempar, dan menangkap bola. B. Motorik halus. Anak dapat meremas, melipat kertas, serta dapat mengkoordinasikan jari tangan. C. Kesehatan dan perilaku keselamatan. Anak dapat mencuci, membilas, dan mengelap tangan. Kognitif. A. Belajar dan pemecahan masalah. Anak melihat dan menyentuh bola saat ditunjuk orang lain. B. Berpikir logis. 1. Anak dapat mengenal dan menyebutkan bagian anggota tubuh. 2. Anak dapat memahami konsep ukuran besar, kecil, panjang, pendek. C. Berpikir simbolik. Anak dapat meniru perilaku orang lain dalam menggunakan barang. Bahasa. A. Memahami bahasa. Anak dapat memahami perintah sederhana. B. Menggunakan bahasa. 1. Anak menggunakan kata tanya yang tepat. 2. Menggunakan 3 atau 4 kata untuk memenuhi kebutuhannya. Sosial emosional. A. Kesadaran diri. 1. Anak memberi salam. 2. Anak memberi reaksi percaya kepada orang dewasa. B. Bertanggung jawab diri dan orang lain. 1. Mulai bisa mengungkapkan keinginan ke toilet. Yang kedua, menunjukkan sikap berbagi. C. Perilaku prososial. 1. Anak bermain secara kooperatif. 2. Anak peduli dengan orang lain. Seni. Anak dapat mewarnai dan bernyanyi. Target kurikulum KB Bunda Mulia tahun pelajaran 2020-2021. Agama dan moral. Anak dapat meniru gerakan berdoa dan mengucapkan doa yang diajarkan. 2. Mengetahui arti kasih sayang kepada Tuhan, orang tua, dan teman. 2. Bahasa dan pesona matematika. Memahami perintah sederhana yang diberikan oleh guru, menghafal beberapa lagu anak-anak secara sederhana. 3. Kognitif. Anak dapat menyebutkan berbagai nama makanan dan rasa, membilangkan angka 1 sampai 10, mengenal beberapa huruf atau abjad dari A sampai Z. 4. Fisik motorik. Motorik halus. Anak dapat mengkoordinasi jari tangan untuk memegang benda seperti pensil, sendok, sikat gigi, dan lain-lain. Motorik kasar. Anak dapat berlari sambil membawa benda yang ringan seperti bola dan menirukan gerakan sederhana yang dicontohkan. 5. Seni. Anak dapat bernyanyi, anak dapat mewarnai. 6. Karakter. Anak dapat memberikan salam, anak dapat bersikap mandiri, anak dapat menggunakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Target kurikulum TKA. Tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, nilai agama dan moral. Dapat mengetahui agama yang dianutnya dengan cara mengucapkan doa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, serta meniru gerakan beribadah dengan urutan yang benar dan memiliki karakter yang baik serta bertanggung jawab. Fisik motorik. Fisik motorik dibagi menjadi 2. Pertama, motorik kasar. Dalam motorik kasar, kita mengajarkan anak bagaimana cara menggerakkan anggota tubuh secara terkoordinasi. 2. Motorik halus. Dalam motorik halus, kita mengajarkan
bagaimana cara menggunakan motorik halus yang sesuai dengan tingkat kematangan anak. 3. Kognitif. Dalam kognitif, kita mengajarkan bagaimana belajar dalam memecahkan suatu masalah secara sederhana dan mengajarkan anak bagaimana berpikir secara simbolik dan logis. Dalam bahasa, kita mengajarkan bagaimana menerima dan memahami suatu kalimat yang diucapkan oleh guru maupun teman. Kemudian, mengajarkan bagaimana cara berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mengenalkan huruf kata dalam berbagai media. Dalam sosial emosional, kita mengajarkan kepada anak untuk dapat mengendalikan emosi dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun tugas yang diberikan, serta berbagi dengan teman dan orang lain. Yang terakhir adalah seni. Dalam seni, kita lebih mengembangkan potensi atau talenta yang dimiliki oleh setiap anak. Demikianlah penjabaran kurikulum dari TKA. Terima kasih, Tuhan memberkati. Target pencapaian kurikulum kelompok B tahun ajaran 2020-2021. Nilai agama dan moral. 1. Anak dapat mengenal agama dan cara beribadah. 2. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 3. Bersikap sopan, hormat, dan sportif. Fisik motorik. Motorik kasar. Anak dapat melakukan gerak tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Motorik halus. Anak dapat melakukan eksplorasi dengan berbagai media. Kedua anak dapat menggambar sesuai gagasan. Kognitif. 1. Dapat memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dapat membilang angka 1 sampai dengan 100. 3. Dapat mengenal konsep penjumlahan dan pengurangan sederhana. 4. Dapat mengenal himpunan bilangan sederhana. Bahasa. 1. Membaca. Anak dapat membaca kata, kalimat, dikte, dan penulisan huruf sambung. 2. Anak dapat mengerti perintah secara bersamaan. Sosial emosional. 1. Anak dapat bersikap mandiri. 2. Bertanggung jawab. 3. Mengenal tata krama dan sopan santun seperti maaf, tolong, dan terima kasih. Seni. 1. Anak dapat bernyanyi. 2. Anak dapat menggambar. 3. Anak dapat membaca syair. Dan 4. Anak dapat membuat prakarya dengan berbagai media. Target kurikulum program Bahasa Inggris KB TK Bunda Mulia, TKA dan TKB, semester 1, alphabets, numbers, colors, my cells, parts of the body, my family, days of the week, months of the year, the clothes I wear, foods and drink, fruit, vegetables, animals, and semester 2, animals, insect, musical instrument, public place, Chinese New Year, occupation, transportation, weather, opposite. Syllabus KB dan TKA. Student will learn the sounds of the alphabets. Student will learn about letter dictation. Student will learn about number dictation. Student will learn about object recognition. Object recognition like tables, chair, book, and pencil. Student will learn to sing some song and rhyme. TKB. Student will learn the sound of alphabets. Student will learn about word spelling and dictation, which consists of 3-letter words, 4-letter words, 5-letter words, and more than 5-letter words. Example, for 3-letter words like boy, cat,
and 4-letter words like girl, hand, 5-letter words like house, apple, and then student will learn about object recognition. Student will learn to write simple sentence. Student will learn to understand simple sentence. And then the last student will learn to sing some song and rhyme. Salam kenal, Papi Mami. Nama saya Lause Erlina yang akan mengajarin Mandarin untuk anak KB dan TK di Bunda Mulia. Hari ini saya akan menjelasin target kurikulum bahasa Mandarin di KB dan TK Bunda Mulia. Kita membaginya jadi dua, ada semester pertama dan ada semester kedua. Pertama itu kita akan mengajarin agar anak-anak dapat mengenal dan menyebut salam dalam bahasa Mandarin. Selamat pagi, Cao An. Selamat siang, U An. Selamat malam, Wan An. Lalu kita juga ngajarin angka dari awal sampai akhir. Kita akan ngulang-ngulang terus. Untuk semester 1 targetnya anak-anak bisa mengingat 1 sampai 5 dalam bahasa Mandarin. I tau u. Terus kita juga pasti ajarin sampai 10. Cuma kita targetin kira-kira minimal harus bisa 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selain itu kita juga ajarin anggota tubuh dengan lagu atau dengan worksheet. Minta juga anak-anak memegang anggota tubuhnya sambil menyebutin. Seperti kepala itu tou, terus mata yanjing, sambil kedip-kedip yanjingnya. Lalu ada hidung, pegang hidung tizi. Terus ada telinga, ertu. Terus ada mulut, hidung. Saya juga pasti nanti tambahin yusou, itu tangan. Terus jiao, kaki. Ya, agar anak-anak bisa menyanyi, menari sambil mengenal anggota tubuhnya. Lalu kita juga ajarin warna-warna dalam bahasa Mandarin. Warna dasar ya. Warna dasar dalam bahasa Mandarin ada merah, hongse. Lalu kuning, huangse. Putih, paise. Hitam, heise. Lalu ada biru, lanse. Lalu kita juga memperkenalkan anggota keluarga agar mereka bisa menyebut anggota keluarga yang inti seperti ayah, itu papa, ibu, mama. Terus ada kakak, kakak perempuan itu cici, terus kakak laki-laki itu keke. Ada juga adik, adik itu ada Mei-Mei, itu adik perempuan, terus ada Titi, itu adik laki-laki. Itu target semester 1, lalu kita masuk lagi ke semester 2. Semester 2 kita pasti selalu meningkatkan untuk pengenalan angka. Ya, jadi siapanya ditargetkan udah pasti ingat bisa berhitung 1 sampai 10. Itau shi. Terus untuk KB ya. Terus untuk TKA sama TKB diharapkan sudah bisa mengingat sampai 20. Terus juga udah bisa menulis, mengenal huruf angka dalam Mandarin, bisa menulis 1 sampai 10 minimal. Kalau yang lebih tinggi diharapkan juga bisa mengenal sampai 20 sama tulisan angkanya itu. Lalu kita juga masuk ke nama binatang. Kenalin anak-anak binatang. Binatangnya banyak ya. Kita bisa lewat cerita, lewat gambar. Untuk menulisnya mungkin hanya bisa beberapa yang masih simple tulisannya seperti kuda, emas. Itu masih bisa tulis. Kalau untuk yang ribet mungkin mereka lebih kenal ke hurufnya dulu dan harus bisa mengucapkan sambil menyanyikan lagu-lagu tentang binatang ya. Ada mau, nanti bisa nyanyi lagu mau, kucing, terus ada kou, anjing, ada yu, ikan,
Ji ayam, ma kuda, tasyang itu gajah, terus ada lauhu harimau, dan lain sebagainya. Terus lanjutan lagi kita akan memperkenalkan benda-benda alam dan angkasa. Ya, memperkenalkan cara ucap sambil mengenalin yang di atas langit. Matahari itu tayang, terus bulan yueliang, terus ada bintang sing-sing. Ya, banyak lagu-lagunya, mereka bisa bernyanyi sambil mengingat benda-benda alam. Terus ada yang di darat, kita bisa kenalin api itu huo, terus shui itu air, terus san gunung, shitou batu, terus ada mu itu kayu. Ya, itu untuk benda-benda alam. Lalu ini khususnya untuk anak TKB, kita sudah ngenalin tulisan dasar dan harus mengingat cara ucapnya. Ya, itu guratan dasar dalam bahasa Mandarin agar nanti ketika menulis tulisan yang ribet mereka sudah tahu goresan dasarnya. Ya, dengan sebutan-sebutannya ada heng itu lurus, terus shu yang tegak, terus ada tien yang titik, terus ada pie. Nah, ti lebih tinggi lagi nanti ada shuko, heng seko, dan lain sebagainya. Ini khusus untuk anak TKB. Terus terakhir, tentunya ini kita dari awal sudah ajarin, sepanjang tahun selalu ngajarin agar anak-anak bisa tertarik, lalu bisa bernyanyi dalam bahasa Mandarin dengan sukacita, dengan senang, terus bisa melafalkan dengan sangat baik. Ya, itu kira-kira target kurikulum untuk bahasa Mandarin setahun ini. Kurang atau lebih nanti akan ditambahin sejalan dengan pelajarannya. Sekian dan terima kasih. Xie Didi Mami atas perhatiannya. Semoga ini menjadi berguna untuk Didi Mami. Ada gambaran ajaran tahun ini anak-anak belajar apa aja dalam bahasa Mandarin. Terima kasih. Pendidikan komputer pada hakikatnya adalah pendidikan seutuhnya secara global. Untuk taman kanak-kanak tujuannya ialah melatih motorik halus, menambah pengetahuan tentang teknologi, mengembangkan imajinasi lebih dini. Materi terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, daya cipta terbagi menjadi misalnya menyusun bentuk bangun datar, menyusun puzzle, membuat komik, menggambar kreasi sendiri, membuat label nama. Yang kedua, daya pikir. Yang pertama, mengenal warna, mewarnai gambar, mengikuti contoh, mewarnai bebas. Kemudian yang kedua, mengenal konsep bilangan. Yang ketiga, mencari benda sejenis, beda warna, dan beda bentuk. Keempat, ada mengenal profesi dengan berbagai permainan. Kemudian kelima, mencari 5 perbedaan gambar. Kemudian percampuran warna. Kemudian mengenal konsep besar kecil, panjang pendek, dan tinggi rendah. Bagian ketiga yaitu pengembangan bahasa. Yang pertama, mengenal bagian-bagian komputer, mengurutkan huruf menjadi gambar, melengkapi huruf yang hilang, mengenal benda sekitar kita, mengenal bagian-bagian tubuh manusia, kemudian terakhir mengetik benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini adalah contoh program untuk mengenal warna. Di sini satu warna ada muncul berbagai jenis bentuk. Kemudian nanti kalau misalnya diklik warna kuning akan muncul berbagai macam jenis bentuk dengan warna kuning. Kemudian ini untuk mewarnai dengan mengikuti contoh. Jadi anak-anak akan mewarnai gambar dengan mengikuti contoh yang sudah ada. Kemudian ini di sini belajar untuk menghitung dengan permainan untuk memasangkan gambar dengan bilangan. Kemudian ini contoh pelajaran mengenai mencari perbedaan. Di sini anak-anak akan mencari perbedaan dari
setiap gambar. Ini juga mencari 5 perbedaan dari gambar yang sudah disediakan. Ini untuk menyusun huruf. Di sini anak-anak akan belajar menyusun huruf yang hilang. Anak-anak akan mencari mana huruf yang hilang, kemudian apabila sudah ketemu, nanti barulah keretanya ini akan berjalan. Setelah menyusun huruf, kemudian di sini anak-anak akan menyambungkan huruf yang hilang. Misalnya ada gambar, kemudian ada huruf jam, kemudian anak-anak mencari huruf yang belum ada. Jadi misalnya jadi jambu. Selanjutnya, anak-anak di sini akan belajar mengenai bagian tubuh. Anak-anak akan belajar mengenal bagian-bagian tubuh, cara merawatnya. Dan yang terakhir di sini anak-anak belajar menyusun bentuk-bentuk. Nanti misalnya dari bentuk bulat, kemudian segitiga, kotak, bintang, jadi sebuah bentuk gambar. Misalnya di sini ada gambar ikan, ada gambar rumput, nanti misalnya membuat akuarium ataupun pohon Natal, bentuk rumah dan lain-lain, itu dari bentuk-bentuk dasar. Misalnya dari lingkaran, segitiga, kotak, bintang dan lain-lainnya. Itu ada Bu Leni. Hai Bu Leni. Hai, Lagi apa Bu? ini lagi buat prakarya, buat alat peraga tentang diri sendiri. Ini lagi buat mulutnya nih. Kan. Keren ya, nanti anak-anak belajarnya bagaimana Bu Leni? Ini nanti kita belajar ini tentang diri sendiri. Bu Neni mau buat ini. Sini ada kancing-kancingnya. Anak-anak bisa sebutkan kancingnya ada warna apa saja. Ada warna biru, warna merah muda, warna jingga. Nah ini warna hijau. Jadi nanti kita mau hitung kancingnya, jumlah kancingnya ada berapa. Kita masuk nanti jumlah tangannya anak-anak ada berapa nih. Ini namanya melang. Nah, melang cantik kan tuh. Kayak bando, kakinya ada 2. Nanti anak-anak bisa menghitung dari sini. Ini terus bisa lagi nih si melang punya teman. Ini togar. Si togar ini anak laki-laki, nanti bisa ini anak perempuan, yang ini kalau anak laki-laki. Nah togar Ibu Leni belum bikin mulutnya nih ya. Habisnya dan nih nanti makanya anak-anak sekolah di sini bisa, wah kita bisa lihat ada si melang sama si togar. Oke tuh ya. Ini mau nerusin lagi. Makasih Bu Leni, bye-bye. Halo Ibu Tina, sedang apa? Hai Bu Juwita, Ibu Tina sedang belajar sambil bermain bersama teman Ibu Tina. Teman Ibu Tina, siapa namanya Bu? Halo, namaku Ricky. Aku yang akan menemani guru-guru
di TK Bunda Mulia. Nanti anak-anak sekolah ya di TK Bunda Mulia bertemu dengan Vicky. Oke? Oke. Bye-bye.